البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah mengambil poin yang ke-544. Hendak ya Khidir. Tentang apa itu? Baik, berhubungan dengan siapa orang Yahudi yang pertama kali masuk Islam. Dan ini tentunya kemuliaan yang besar, karena sangat sedikit orang-orang Yahudi yang diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pilih dari sekian orang-orang Yahudi itu Abdullah ibn Salam, yang dengan segera menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang ketika datang kebenaran, ikhwani fillah, menunda-nunda atau bahkan enggan untuk menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik di hari-hari berikutnya ketika dia menginginkannya sebagai hukuman. Sehingga banyak kita lihat mereka-mereka ikhwani fillah yang ketika datang penjelasan kemudian menolaknya, maka akan semakin terpuruk, semakin jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Contoh tentang orang-orang Yahudi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal tersebut, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami bolak-balikkan pandangan mereka dan hati-hati mereka dikarenakan mereka tidak beriman di saat pertama kali datang kebenaran. Makanya penting untuk seorang membiasakan kapan suatu kebenaran datang untuk segera disambut, kapan satu nasihat dia mendapatkannya untuk segera diterima. Kenapa? Karena ketika menunda-nunda atau bahkan menolak kebenaran yang datang, biasanya setelah itu dia akan sulit untuk menerimanya. Padahal ingin hatinya, tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, maka Allah pun semakin simpangkan hati-hati mereka. Maka jadikan akhwanifillah hati-hati kita sebagai hati-hati yang senantiasa siap menerima al-haq, siap menerima nasihat. Bukan hati-hati yang keras, ibarat batu yang menolak merasapnya air ketika dicurahkan kepadanya. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-545. Dibaca Indak Ahmad. Baik. Man huwa alladhi saquhu fil mizani athqalu min jabalin Uhud. Siapa itu sahabat yang betisnya di mizan, yaitu di timbangan kelak di hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud? Wal jawab Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ini juga menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya betis dari Abdullah ibnu Mas'ud beratnya lebih berat daripada gunung Uhud ketika ditimbang di mizan kelak di hari kiamat. Menunjukkan ikhwanifillah bahwasanya berat dan ringannya timbangan seseorang di mizan kelak bukan bergantung pada besar kecilnya tubuh. Akan semakin jelas ketika kita membaca hadis yang disebutkan sebagai dalilnya. Qala wa dalilu hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yajtani siwakan minal araq wa kana daqiqas saqain faja'alatir rihu takfa'uh fadhahikal yawmu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun qalu ya nabiyallah min diqqati saqaihi faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Hadits rawahu Ahmad wa huwa fi sahihah wa fi sahihil musnad lil Wadi'i. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau suatu ketika memetik siwak dari pohon arok. Berusaha untuk mengambil siwak dari pohon arok. Dan siwak yang paling bagus ya dari kayu arok ini untuk bagian akarnya. Yang paling bagus di bagian akarnya. Walaupun secara umum para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasanya bersiwak boleh menggunakan selain arok selama memiliki fungsi yang semisal. Dan bahkan ketika kita tidak memiliki kayu tersebut karena jauhnya tempat, karena tidak ada yang bertanam kayu arok ini, maka bisa menggunakan hal-hal yang lain seperti sikat gigi dan seterusnya untuk mewujudkan sunnah yang sangat banyak dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, yaitu sunnah untuk bersiwak. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Dalam sebagian hadits inda kulli wudu. Demi Allah, seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan untuk bersiwak di setiap hendak salat atau di setiap hendak wudu. Hal ini menunjukkan kuatnya disunnahkan untuk bersiwak. Yang bisa kita katakan sunnah ini akhwanifillah termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Bersiwak sebelum wudu. Baik. Demikian pula ketika hendak salat. Selain karena memang kita kesulitan untuk menemukan kayu arok, ada walaupun dapat juga dengan harga yang bisa dikatakan lebih mahal, dan ketika dipakai beberapa sudah berubah, sudah busuk kalau tempat kita. Cuman akhwanifillah memang butuh himmah dari kita, butuh himmah untuk menghidupkan sunnah tersebut. Kita berwudu mungkin lebih mudah. Karena di tempat wudu ada sikat gigi. Ketika tidak memiliki kayu arok. Adapun ketika memiliki kayu arok ini, walaupun mau salat nyaman saja. Tapi kalau mau salat kemudian pakai sikat gigi ya, tidak pas. Dan inda kulli salah masuk akhwanifillah, ketika dia persiapan ketika hendak wudu kemudian menyikat giginya dengan niatan untuk bersiwak, insyaallah taala telah masuk dalam kesunahan.
Walaupun memang yang paling utama adalah siwak dengan kayu arok. Nah, ketika Ibnu Mas'ud hendak mengambil kayu arok, wa kana daqiqas saqain, dan adalah Abdullah bin Mas'ud seorang yang kedua betisnya kecil. Apa i'rab daqiqah? I'rabnya daqiqah apa? Indak Hudzaifah. Nah, khabar kana, dan isimnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang mulia, akhwan. Ternyata dari sisi fisik ada kekurangan, yaitu apa? Betisnya kecil. Maka angin menyingkapnya ketika bertiup. Kemudian para sahabat yang lain tertawa. Dikarenakan apa? Melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, dari apa kalian tertawa? Yaitu dengan sebab apa kalian itu tertawa? Di sini min bertanya tentang apa? Sababiyah. Karena seorang tertawa itu butuh sebab, ya. Seorang yang ketawa-ketawa tidak ada sebabnya, apa namanya, Khalid? Majnun. Nah, ketawa-ketawa sendiri tidak ada sebabnya. Tertawa butuh sebab. Makanya Nabi SAW bertanya, mimma tadhakun? Nah, dari sebab apa kalian itu tertawa? Dan tertawa, ikhwani fillah, walaupun asalnya boleh, tapi kebanyakan tertawa itu akan mematikan hati. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua. La tukthirud dhahik. Jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kathratal dhahik tumitul qulub. Karena banyaknya tertawa itu mematikan hati. Mematikan hati, ya. Makanya orang yang banyak ketawa sulit menerima kebenaran. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW telah mengkhabarkan di antara sebab matinya hati yaitu apa? Karena banyak tertawa. Sehingga nasihat sulit untuk tersampaikan. Nasihat sulit untuk bisa apa? Menembus hatinya. Nah, kalau sudah nasihat sulit menembus hati ini, bahaya. Bahaya. Makanya tertawa persedikit. Hendaknya kita persedikit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, kalau melihat sesuatu ya tabassam, untuk tersenyum. Tersenyum dipuji, lalu tertawa banyaknya dicela. Kebanyakan tertawa, tapi kalau sesekali tertawa dengan sesuatu yang memang pantas diketawai, maka itu boleh-boleh saja. Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqai. Kemudian mereka menjawab, wahai Nabi Allah, kami tertawa disebabkan karena kecilnya dua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya sebab yang diungkapkan oleh para sahabat ikhwani fillah sebab yang bisa diterima. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan pembelaan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwanya sesuatu yang dianggap kecil itu ternyata apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki nilai yang agung. Kenapa? Karena kebaikan amalan pemiliknya. Karena bagusnya jasad ikhwani fillah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala digunakan untuk beramal. Sebab fisik bukan fokus pandang Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba.
Tapi arah pandangan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba ya pada hati dan amalan. Sehingga fisiknya jelek, fisiknya kurang bagaimanapun, tapi kalau dia menjaga kebaikan hati dan kebaikan amal, maka dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka perhatikan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan jawaban para sahabat ini. Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh keduanya itu lebih berat di mizan daripada gunung Uhud. Lebih berat di mizan daripada gunung Uhud. Dalam kalimat ini juga terdapat dalil ikhwanifillah bahwasanya di antara hal yang akan ditimbang kelak itu bukan hanya amalan, tapi terkadang juga pelaku amalan itu ditimbang. Oleh karena itulah telah kita lewati dulu dalam pembahasan mizan, dalam pembahasan timbangan kelak di hari kiamat, bahwasanya telah datang dalil menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang ditimbang pada hari kiamat kelak, nah ada kemungkinan 3. Yang pertama, dan itu asalnya, yaitu yang ditimbang adalah apa? Amal. Amalan seorang hamba. Bagaimana? Amalan kan sesuatu yang sifatnya maknawi, bagaimana kok bisa ditimbang? Sesuatu yang tidak berbentuk benda. Tapi kita seorang muslim ikhwani fillah yang beriman, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengubah sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang bisa dirasa dan bisa ditimbang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan maut dalam bentuk kambing. Kematian kala akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk kambing, sehingga disembelih di antara surga dan neraka. Demikian pula amalan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Di sini amal. Nah, akan dilihat hasilnya oleh seorang hamba. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, yang berat timbangannya akan berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu catatan amal. Catatan amalan juga ditimbang. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang kisah seorang yang memiliki catatan amalan yang sangat banyak, 99 gulung catatan amalan yang buruk. Semuanya berisi keburukan-keburukan, dan setiap gulungan itu ketika digelar sejauh mata memandang, kira-kira berapa banyak? Si hamba tadi sudah menyangka dirinya celaka, karena ketika ditanya apakah memiliki catatan kebaikan, sudah tidak ingat, melihat banyaknya catatan buruk yang ada padanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya tidak akan terdolimi pada hari itu seorang pun, dan didatangkanlah amalan dia yang tertulis dalam satu kartu. Makanya hadis tersebut dinamakan dengan hadis bitaqah, hadis kartu, tapi kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata dia memiliki amalan, yaitu tauhid.
maka si hamba sudah putus asa. Apa yang bisa diambil kemanfaatan dari sebuah kartu dibandingkan 99 catatan amalan buruk. Tapi ternyata karena keutamaan la ilaha illallah, kartu tersebut mampu melebihi beratnya daripada 99 gulungan catatan keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya catatan amalan juga ikut ditimbang. Kemudian yang ketiga, terkadang orang yang beramal pun ikut ditimbang. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di mizan kelak daripada gunung. Juga pada hadis yang lain tentang akan didatangkannya seorang rajulun al-azimus samin, seorang yang besar, gemuk, yang di dunia yang dipikirkan hanya fisik saja. Tapi apa la yazinu indallahi janaha ba'udah? Enggak. Nah, beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mengimbangi sehelai sayap nyamuk. Kenapa? Karena bagusnya fisik, besarnya fisik seseorang, ikhwani fillah, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada kebaikan padanya. Naam. Dan syahid dari hadis ini jelas penetapan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Adapun tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud banyak. Dan di antara yang hendaknya kita ingat yaitu dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan rujukan untuk para sahabat dan untuk umat setelahnya tentang Al-Qur'an dan penafsirannya. Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan segar sebagaimana diturunkannya, dalam artian tidak ada kekeliruan, belum ada perubahan-perubahan dan persis sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah guru di antara guru-guru terkemuka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga tidak heran kalau kemudian Abdullah bin Abbas menjadi rujukan dalam tafsir. Karena memang mengambil tafsir ikhwanifillah dari apa? Dari sumber yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk merujuk kepadanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya ikhwanifillah, ijtahidu, bersemangat untuk menghiasi diri dengan ilmu. Nah, terutama ilmu tentang Al-Quran. Jangan hanya berhenti pada membaca maupun menghafal. Keduanya itu baru tahapan awal. Tapi hendaknya seorang betul-betul mengusahakan untuk bisa memahaminya, memahami tafsirnya, dan menggali istimbat yang ada di dalamnya, memahami kaidah-kaidah seputarnya. Karena sungguh padanya barakah yang luar biasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang sifatnya mubarak, diberkahi, untuk manusia mentadaburi dan
agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Jadi jangan berhenti kepada perintah yang umum, yaitu tadabbur saja. Ini umum. Hanya seorang memiliki himmah yang tinggi untuk bisa mencapai kategori ulul albab yang mereka bisa tadakkur. Karena pada ayat ini ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu apa? Liyadabbaru, kemudian waliyatadakkar. Liyadabbaru sifatnya umum bagi semua umat Islam, walaupun kenyataannya akhwani fillah sedikit yang mampu tadabbur. Yang kedua, tadakkur, mengambil pelajaran, mengambil istimbat darinya. Waliyatadakkara, siapa yang bisa? Ulul albab, al-ulama, yang memiliki hati yang sehat. Nah, maka bersemangat untuk mencapai itu. Dan bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Talbis Iblis menyebutkan di antara usaha iblis untuk apa? Menyimpangkan dari kemuliaan akhwanifillah seseorang, dipalingkan dari sini sehingga apa? Hanya berhenti pada apa? Pada bacaan tok. Hanya sekedar baca saja dan bangga dengannya, berhenti dengan itu saja. Tapi apa? Tidak mau naik untuk apa? Berusaha mempelajari makna. Padahal di antara tujuan utama diturunkannya Al-Quran ya untuk kita mengambil pelajaran. Bagaimana seorang mampu mengambil pelajaran darinya kalau hanya berhenti pada bacaan? Berhenti pada bacaan saja. Dan di bacaan ini saja betapa banyak kaum muslimin yang sudah terjatuh dalam artian tidak bisa baca dengan baik. Maka tahapan awal hendaknya diusahakan, naik ke tahapan berikutnya. Demikian din, demikian agama ini. Bagaimana tadabbur kalau dia tidak bisa membaca dengan benar? Barakallahu fiikum. Dan Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan itu, dengan ilmu Al-Qur'an, baik qiraatan wa fahman wa istimbatan. Baik dari qiraah, pemahaman maupun istimbat. Ada pertanyaan sebelum kita berganti ke pembahasan berikutnya. Para ulama menyebutkan tentang abadilah al-ghurar. 4. Siapa saja itu? Abadilatul ghurar. Indak Ridwan Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak masuk? Mana? Karena beliau telah meninggal lebih dahulu daripada keempat sahabat-sahabat muda yang menjadi rujukan manusia di zamannya. Rujukan ilmu pada keempat Abdullah tersebut, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup mereka masih kecil. Adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau memang rujukan tapi telah meninggal sebelum keempat abadilah tersebut. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.